Salam Bapak Ibu, ya luar biasa ya. Saya percaya berharap saudara semua baik-baik, amin ya. Kita semua sehat-sehat ya. Pak Gembala seminggu kemarin itu sebenarnya kesehatannya sedang terganggu ya. Batuk udah berapa hari kemarin itu. Kemarin PPW Tuhan tolong saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan. Kemarin 2 puasa kami masih bersama-sama di sini. Kemarin sore pulang dari tanah rumah Pak Gembala, saya udah nggak kuat lagi. Saya ke Ibu Bidan, Bu, kasih saya vitamin katanya. Sudah ya diimpus saja Bapak Pendeta katanya. Dia temannya Ibu Gloria Bapak Ibu. Ya, jadi saya dicor 2 botol kemarin infus sama antibiotik. Aduh, tapi saya percaya yang penting saudara baik, amin. Yuk salaman kanan kiri, yuk sehat-sehat bilang ya. Iya, jangan minum alkohol ya, jangan minum tuak ya. Dan kurangi makan daging. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kalau enggak, kita enggak bisa menjaga kesehatan kita. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu. Apapun boleh terjadi, silakan saja. Gempa di mana-mana, prediksi di mana-mana, megatrust. Luar biasa. Prediksi di negara Jepang katanya. Nanti di Pulau Nankin katanya diprediksi akan terjadi gempa yang besar. Di mana lempengan-lempengan memang kerak bumi ini sudah tua Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah tua. Makanya kita kalau bisa jangan nakal-nakal ya Bapak Ibu ya. Coba lihat dulu kanan kirimu masih nakal enggak? Ya, maksudnya nakal itu ya begitulah. Ini pesan di bulan April ini luar biasa. Tadi pagi saya berkhotbah. Dan itu tuntunan Tuhan buat kita di bulan April. Masih ingat ya di bulan yang lalu atau minggu kedua kalau nggak salah bulan lalu. Kita terus diingatkan Tuhan untuk penuaian ini Bapak Ibu. Mari kita bertolak ke tempat yang dalam. Jangan main di tempat dangkal, amin Bapak Ibu ya. Jangan mancing di parit depan rumahmu Bapak Ibu. Nggak ada ikan di sana. Yang ada hanya kata-kata kodok-kodok di sana Bapak Ibu. Tapi mancinglah di tempat yang dalam. Artinya di tempat sesuatu yang baru Bapak Ibu. Di tempat yang dangkal itu nggak ada apa-apa, hanya batu cadas nanti luka kakimu. Tapi masuk ke tempat yang dalam. Jangan hanya berdoa kalau mau makan Bapak Ibu. Tapi berdoalah, cari waktu duduk di kaki Tuhan. Kita ini udah terlalu banyak hidup di dunia ini Bapak Ibu. Diri kita udah too much. Dirimu udah terlalu banyak, diriku udah terlalu banyak. Luar biasa. Saya kemarin konseling BP2N pernikahan anak kita, anak pengerja kita pendoa syafaat. Saya bilang selama pacaran suka miskomunikasi enggak? Ya suka Pak Gembala. Berapa kali sehari? Saya bilang udah banyak kali enggak bisa dihitung. Saya bilang. Lalu saya tanya, jujur mereka bagus sekali. Kenapa begitu? Saya bilang, karena ego katanya. Loh, kenapa ego? Saya bilang. Ya itulah hidup itu Bapak Ibu. Tapi kejujuran mereka yang saya lihat Bapak Ibu. Rupanya terus ego kita ini terus bergelut dengan kita. Makanya ada 3 gereja, ciri 3 gereja Bapak Ibu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini menjadi pesan di bulan April ini. Yang pertama gereja itu berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Ini kegerakan 2 syafaat loh. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Itu Paulus sudah ngomong. Harus berdoa syafaat. Pertama-tama, bukan kedua-kedua, bukan ketiga-ketiga. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan 2 syafaat. Yang ngomong bukan pendeta Benson, tapi pendeta Paulus. Naikkanlah 2 syafaat. Naikkan ucapan syukur. Untuk setengah orang. Untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Kegerakan 2 syafaat. 2 syafaat Abraham untuk Sodom dan Gomora. Tuhan tidak jawab. Sodom dan Gomora tetap dihancurkan. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari titisan benih suku yang ada di Sodom dan Gomora. Termasuk istri Lot, beruni raja yang didapatkan oleh Lot. Keturunan dari Sodom dan Gomora tetap jadi tiang garam. Anda tahu siapa yang menuliskan dia menjadi tiang garam? Karena Lot dan kedua putrinya tidak melihat lagi ibunya. Karena sekali mereka noleh, mereka juga jadi tiang garam.
Tapi Musa mempunyai 5 kitab yang dia tulis. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Musa lah yang menuliskan itu dalam ilham Roh Kudus. Jadi dia jadi tiang garam. Itu diperkirakan oleh teologi ya, dia tuh hilang lenyap. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, dalam kemurkaan yang terjadi hari-hari ini, jangan sampai suka lihat-lihat ke belakang. Jangan sampai suka noleh-noleh ke belakang. Jangan lagi korek-korek yang sudah busuk, yang sudah bau. Termasuk suami istri. Ini menjadi biang pertengkaran dalam rumah tangga. Karena selalu melihat ke belakang. Akhirnya mobilnya tabrakan. Das. Orang yang bawa mobil pun lihat kaca spion cuman sekejap lihatnya. Dan dia melihat ke belakang tapi dengan cara melihat ke depan. Carefully. Makanya dalam Lukas 17 ayat 23. Salah satu ayat terpendek di perjanjian baru. Lukas 17 ya. Ayat 32 ya. Mohon maaf. 32 ya. Coba sebentar. Lukas 17. Ingatlah akan istri Lot, kata Tuhan Yesus. Lukas 17 ya, ayat 32. Mohon maaf. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Ingatlah. Ya, ngomong kepada orang di depanmu, jangan lihat ke belakang, bilang. Yang di belakang ngomongnya, jangan yang di depan ngomong ke belakang, jadi ngeliat. Ayo ngomong ini probat ini. Jangan suka lihat ke belakang, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus ya. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus itu baik. Luar biasa. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Selain puji dan sembah. Hari-hari ini yang akan Tuhan selamatkan Bapak Ibu dari semua yang boleh terjadi di dunia ini adalah orang-orang yang mengumpulkan doa-doa dalam hidupnya. Jangan malas berdoa Bapak Ibu. 3 menit berdoa lebih baik daripada tidak sama sekali. Janda di dalam Lukas 18 itu bisa diberkati karena dia banyak berdoa. Dan berdoa bukan hanya berdoa untuk diri kita. Terima kasih buat pendoa-pendoa Sapa di gereja ini yang tulus berdoa buat orang lain. Terus berdoa buat saudara. Terus berdoa untuk bangsa dan negara. Terus berdoa untuk kota kita Bapak Ibu. Saya punya keluarga banyak di Pulau Jawa, di Jakarta khususnya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan di kota Jakarta sana dan sekitarnya. Tapi saya berdoa. Kalau doa dinaikkan. Itu Abraham Bapak Ibu. Sampai dia bernegosiasi rohani kepada Tuhan. Dia bilang kalau ada 50 orang benar yang menyembah Tuhan, yang berdoa di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan tetap hancurkan kota itu? Tuhan bilang tidak. Dari 50, 40, 30, 20, terakhir dia minta tawaran dalam doa kepada Tuhan. Kejadian 18 dikatakan ayat yang ke-32. Ini tawaran terakhir Abraham. Makanya harus banyak berdoa Bapak Ibu hari-hari ini. Kejadian 18 ayat 32. Katanya janganlah kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Bayangkan Bapak Ibu. Bandingan orang benar 10 orang bisa menyelamatkan ribuan orang dalam satu kota. Makanya saya ajak kita GBI Jalan Kartini, ibadah pagi, ibadah 2, ibadah 3. Jadilah orang benar yang berdoa. Lihat ini. Memang secara general doa Abraham tidak dijawab. Sodom Gomora tetap dihancurkan. Tetapi tidak ada doa yang sia-sia. Kejadian 19 ayat 29. Tuhan tetap menghancurkan Sodom Gomora. Itu kengerian yang luar biasa. Sampai saya bilang, titisan benih dari suku Sodom Gomora tidak ada yang selamatkan seorang pun, termasuk istri Lot. Karena istri Lot itu asalnya dari Sodom dan Gomora.
Ketemu si Lot sama dia di sana. Kawin kita, kawinlah mereka. Punya 2 anak perempuan. Luar biasa Bapak Ibu. Kasihan, saya pun nggak tahu. Dan nanti di surga saya nggak bisa tanya dia. Dia sudah jadi tiang garam. Kenapa ibu masih melihat ke belakang? Mungkin dia ingat sertifikat tanahnya, saldonya di bank, tanahnya berapa rantai. Mungkin dia ingat barang-barangnya di rumah. Mungkin dia ingat rumahnya. Mungkin dia ingat familinya. Apalah alasan dia? Alasan apapun Bapak Ibu, jangan pernah lihat lagi ke belakang. Itu akan menghambat keselamatanmu. Dan yang sudah terjadi dan already nggak bisa lagi diotak-atik. Karena waktu terus berjalan. Waktu nggak pernah berhenti. Nggak pernah mundur, tapi terus jalan. Yang bisa dibenahi adalah masa depanmu. Itu yang betul. Anda dan saya adalah gereja-gereja. Lihat ini, apakah doa Abraham sia-sia? Tidak. Demikianlah pada waktu Allah mengusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Allah ingat aja dirimu, itu udah luar biasa. Bapak gembala aja bisa ingat kalian, apalagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya jangan suka ingat-ingat yang menyakiti saudara. Ingatlah kepada Tuhan. Yang di sebelah kanan Tuhan Yesus beberapa menit lagi akan mati. Cuman satu yang dia minta. Kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus jawab, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia cuman minta diingat. Ingatlah semua kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan ingat kelemahan, kesalahan daripada pasanganmu. Itu akan menghambat perjalanan imanmu, perjalanan rohanimu Bapak Ibu. Tuhan ingat kepada Abraham. Memang doanya buat Sodom dan Gomora tidak dijawab. Karena itu murka Tuhan harus dicurahkan. Tapi minimal doanya itu jadi berkat. Dia selamatkan Lot dari tengah-tengah kemurkaan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun boleh terjadi. Ini dalam 2 minggu ini gempa di mana-mana loh Bapak Ibu. Karena ada skala besar, sedang dan kecil saja. Tidak terlalu di blow up dalam berita. Tapi sebenarnya di berita juga ada. Amin Bapak Ibu. Jadi gempa di mana-mana sekarang terjadi. Bukan hanya di luar Bapak Ibu. Bukan hanya lempengan kerak bumi ini. Di rumah juga banyak gempa. Haleluya. Amin. Amin suami-suami. Ya, kalau jalan jangan terlalu kencang kakinya ya. Itu buat gempa itu di rumah. Amin istri-istri. Kalau cerewet jangan terlalu panjang. Ya istirahat sejenak. Amin. Supaya ada jeda kan. Main bola saja kok ada kok istirahatnya. Ini masa cerewetnya. Kasihan nanti kuping suamimu nanti. Ada itu ada expire-nya, itu ada meterannya, amin ya. Jadi istri-istri harus takar. Kalau kira-kira baterainya udah mau habis, udah cas dulu. Berhenti sejenak. Ya berhenti dulu ya cerewetku ya. Bilang gitu sama suamimu, amin. Kita ngopi dulu, makan dulu. Nanti kalau ada waktu yang baik dilanjutkan lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Di mana-mana gempa ya. Itu kan tanggal 5 Januari di minggu pertama. Itu ada itu ya. Itu saya upload itu Bapak Ibu. Ada 1000 lebih yang mendengar itu di TikTok Pak Gembala. Bisa dibuka dulu sejenak ya. Sedikit aja, setengah aja video. Hanya lebih kurang setengah menit itu. Itu saya upload itu di TikTok Bapak Ibu. Daripada Anda lihat barang-barang sale di TikTok, lebih baik dengar-dengar khotbah, amin. Daripada COD paket luar biasa. Mestinya kan ada firman Tuhan, amin gitu. Ini enggak paket mah buat kamu senang tapi suamimu jantungnya udah deg-degan. Luar biasa. Lihat ini profetik dalam nama Tuhan Yesus Kristus tahun 2025. Ini minggu pertama Januari nih. Tanggal 5 Januari nih 2025. Silakan bro. Lihat
Lihat ini profetik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahun 2025 ada dua jenis gempa akan terjadi. Yang pertama, gempa fisik. Oh dari dulu Pak Pendeta. Yes, I know. Tapi ini tahun 2025 belum kita jalani, hari ke-6 besok. Akan banyak terjadi gempa-gempa. Persiapkan hidupmu dengan baik di hadapan Tuhan. Karena yang tidak bisa digoncangkan hanya kerajaan Allah. Semuanya akan digoncangkan, kata kitab Ibrani pasal 12. Semua digoncangkan. Politik, ekonomi, semua akan digoncangkan. Gempa akan terjadi. Tapi ada gempa yang kedua, gempa kebangunan rohani. Gempa rohani akan banyak terjadi. Orang-orang yang terpenjara tiba-tiba akan terlepas dari penjaranya sendiri. Jiwa-jiwa yang terikat akan terlepas, dan dia akan mendengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Ayat ke-27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Jadi akan ada pintu-pintu yang digembok terbuka sendiri. Yang saya maksud adalah akan banyak pintu-pintu yang kau alami dalam situasionalmu akan terbuka sendiri dengan tangan Tuhan, bukan dengan tangan manusia. Amin. Ini di tanggal 5 Januari ini. Saya bersyukur saya melayani pelayanan Natal penjara kemarin. Saya duduk di situ berskalasinya di tahun ini. Dan berhubung dengan yang kita dengar, ya. Jadi jangan takut. Ini Tuhan kasih pesan dibuat kita supaya jemaat GB Jalan Kartini jangan takut. Yang terpenting bukan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Yang terpenting Anda siap melewati semuanya ini bersama dengan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena engkau ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa kerajaan yang tidak tergoncangkan? Doa syafaat. Di saat engkau berdoa, urapan kerajaan Allah turun dalam hidupmu. Engkau dilingkupi oleh pengurapan doa itu. Karena Roh Kudus menjadi pusat doa di dalam dirimu. Roma 8 ayat 26. Roh Kuduslah yang memberikan kau kekuatan untuk berdoa. Sebenarnya kita nggak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh yang menolong kita. Yudas pasal 1 ayat 20. Berdoalah dalam Roh Kudus. Itu akan membangun imanmu. Apalagi Yesus semasa hidupnya tidak banyak dituliskan dia berdoa. Hanya 1-2 ayat firman Tuhan. Ibrani pasal 5 ayat ke-7. Rupanya diam-diam Tuhan Yesus itu sering menangis di dalam doa. Hidupnya sebagai manusia dipersembahkan dalam doa. Dan permohonan dan ratap tangis, dia menangisi manusia. Just right. Luar biasa Bapak Ibu. Doa Abraham itu tidak ada yang sia-sia. Diselamatkan Lot. Haleluya. Dan memang kan makna doa itu kan sebenarnya bukan harus supaya Tuhan jawab pada waktu yang kau mau. Tuhan lebih tahu kapan menjawabnya. Yang penting bagianmu bangun persekutuan doamu dengan Tuhan. Kalau engkau rasa di gereja ini ada doa, mari. Kami ada doa puasa, kami ada doa sekretariat. Saya engkeras dengan tim sekretariat. Tidak selalu tiap hari Pak Gembala ikut bergabung dengan mereka, karena kegiatan yang lain 1-2 hal di luar. Tapi tetap kami ada dalam doa. Pendoa-pendoa sebelum ibadah raya berdoa, sebelum ibadah PPW berdoa. Apalagi Bapak Ibu, kalau saudara tahu ada ciri-ciri gereja begini, berarti ada Roh Kudus di situ. Yang kedua, gereja harus menjadi pemuji dan penyembah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat worship leader di gereja ini. Singer-singer, imam-imam musik. Dengan kemudahan mereka mempersembahkan hidup. Terima kasih Mama Yabes dan tim. Saya nggak bisa begini-begini Bapak Ibu. Gereja yang benar akhir zaman yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang menyembah. Kalau engkau ada di dalam sebuah gereja yang mengangkat penyembahan kepada Tuhan, mari setialah di situ. Ada Roh Kudus, karena tidak mungkin ada Roh Kudus kalau ada penyembahan. Pasti ada Roh Kudus di situ. Lihat ini, menyembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan. Gembala, wakil gembala, staf gembala, bapak-bapak diaken. Kami tidak bisa begini tanpa mereka. Pengerja terima kasih.
soundman, ini suara bisa bagus semua karena ada mereka. That is my angels. Tamborin luar biasa mereka. Kalau Pak Gembala disuruh tamborin bisa berklikot siku saya, tulang saya bisa patah Bapak Ibu. Tapi saudara lihat mereka menari. Daripada kita terlalu sering menari di luar sana, amin. Ada orang yang di pesta bisa menari 2 jam, tapi di gereja 5 menit udah nguap. Ngomong kanan kirimu, bukan kamu itu bilang. Minimal sama lah, Allah untuk Tuhan kok. Anda berikan ini kan bukan buat Pak Gembala. Haleluya. Anda datang kan bukan mencari saya, Anda mencari Tuhan, karena saya pun cari Tuhan di sini. Yang kedua, gereja yang benar di akhir zaman, gereja yang menyembah. Kalaupun saudara bawa persembahan, itu ucapan syukurmu kepada Tuhan. Uangnya, fisiknya dikelola gereja. Ada tim keuangan kami. Saya nggak pernah nyentuh uang, tanya mereka. Laporan aja yang datang ke saya. Ya, beberapa keputusan untuk mengeluarkan, iya. Sejauh memang itu bisa kita ability, kita sanggupi, silakan. Ini masih banyak ini Bapak Ibu. Ini kan drum ini si Denny ini pukul ini mukul iblis kan. Buah, iblisnya terlempar sekali pukul. Tapi rata-rata per 3 bulan mesti ganti ini. Kalau ini keyboard kan masih agak soft sedikit, jadi jarang diganti. Si Bang Dedi gini aja iblisnya udah pergi. Amin, Pak Oben. Ya, apalagi piler ini kan. Kalau mesti dia kasih polisi. Haleluya, amin. Jangan pelihara iblisnya. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ini semuanya ada ini. Apa kami ini? Semua mari kita sama-sama melayani. Itu namanya pujian penyembahan. Anda kan tidak tahu Anda didoakan terus sama pendoa. Amin, ini nampak ribuan ya. Pendoa luar biasa. Bapak-bapak diaken. Cool, kadep cool. Itu kan Injil. Yang ketiga, gereja yang benar di akhir zaman adalah gereja yang menginjil, amanat agung. Matius pasal 28 ayat ke-19. 3 ciri ini yang paling mutlak harus dimiliki gereja. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Supaya penyertaan Tuhan ada. Jadi gereja yang disertai Tuhan ini dia. Aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Injil harus diberitahukan. Minimal buat saudara di hari Minggu datang. Ibadah WBI datang. Ibadah PPW datang. Kul-kul di rumah-rumah. Ketua-ketua kul. Gembala-gembala kul. Thank you so much. Engkau menggembalakan jemaat-jemaat yang di kul-kulmu. Itu berita Injil Bapak Ibu. Karena berita Injil harus sampaikan kepada 2 jenis orang. Yang pertama, memang dia sudah Kristen tapi belum mengalami pertobatan. Harus diinjili. Harus lahir baru. Yang kedua, memang dia yang belum menerima Injil. Dan kalau Tuhan berkenan Bapak Ibu, tanggal 26 kita akan pergi menyampaikan amanat agung. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Belum ke Samosir, belum. Nanti ke Samosir nanti di bulan Oktober. Pasar Melintang. Siapa di sini yang tidak tahu Pasar Melintang? Semua tahu kan? Ini dia. Ini pemuda buat gebrakan ini. Biasanya mereka Paskah di tempat ini di gereja. Tapi tahun ini mereka Paskah di Pasar Melintang. Bapak kepala desanya, Bapak Sagala bilang ada lebih kurang 18 kadus di sini Pak. Saya akan gerakkan nanti kadus-kadus. Tanggal 26 jangan kemana-mana Bapak Ibu, amin. Jangan tidur di rumah, nanti takutnya nggak bangun-bangun. Datanglah tanggal 26 di Pasar Melintang. Ibadah dimulai lebih kurang jam berapa nih? Jam 6 ya. Pujian penyembahan katanya 1 jam dinaikkan. Sebelum ibadah jam 7 malam. Kami minta hamba-hamba Tuhan bersama-sama kita. Beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh komunitas rohani di sana untuk khotbah. Percis pada waktu itu Bapak kepala desanya masih menang, berdiri sebelah kanan saya. Ada Pak Leo dan teman-teman di sini, Pak David Sagala. Rupanya dia tahu, oh Pak Pendeta Menulang lagi yang melayani. Oke Pak, kita dukung. Bapak kepala desanya sudah dukung, apalagi saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya mereka diselamatkan.
minimal menerima kelahiran baru. Karena Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, jangankan masuk dalam kerajaan Allah, melihat pun gak bisa kalau tidak lahir baru. Arti kelahiran baru cuma satu: bertobat, buka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan mulai mengalami perubahan hidup. Ini dia, harus dilahirkan kembali. I don't care mereka orang Kristen apa bukan, yang penting mereka dengar berita Injil. Harus lahir baru. Ayat kelima, engkau dilahirkan dari air dan roh, supaya engkau masuk dalam kerajaan Allah. Tempatnya sudah disiapkan Bapak Ibu. Kebetulan yang punya tanah rupanya keluarga rohani kita, Pak Benur, Bapak Pendeta Benur. Sampai dia ambil waktunya, dia tinggal di Medan kan. Dia datang, dia ajak saya ketemu. Pak Gembala, saya dukung. Saya nanti yang membersihkan tanah itu tanah kami. Itu persis di pinggir jalan, lebih kurang setengah kilometer masuk dari gang Pasar Melintang sebelah kanan. Itu coupling perumahan mereka. Jadi siap Pak Benur, saya bilang siap Pak Gembala. Sampai ini yang begini-begini saya encourage ya. Orang punya senioritas jauh di atas saya lah. Beliau kayak SMA saya kelas 1 SD kerohaniannya. Tapi dia mau jumpa saya untuk mempersiapkan KKR ini sama Inang itu. Tempat dia siapkan. Nanti anggota saya yang membersihkan Pak Gembala. Kalian nanti tinggal merata-ratakan saja. Tanggal 26. Yang ketiga, gereja yang benar yang dipenuhi Roh Kudus, beritakan. Kita jangan otak-atik hanya di sini. Kita ibadah raya setia sudah, puji Tuhan. Wanita WBI puji Tuhan. Nanti PBI kita akan buka khusus wanita laki-laki, pria Betel Indonesia. Saya minta semua laki-laki ya, yang laki-laki, yang perempuan jangan. Apalagi di tengah-tengah. Enggak ada yang di tengah-tengah. Tuhan hanya ciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Coba lihat dulu kanan kirimu, dia laki-laki apa perempuan? Pastikan itu, amin. Pas itu orang nanti harus ikut, amang ya. PBI nanti kita akan buka. Pak baru itu ya. Karena kami pun ibu-ibu, mohon maaf, laki-laki ini pun masih banyak kami direparasi. Kami butuh bengkel setiap hari. Haleluya. Ya, yang laki-laki yang tidak pakai rok. Nanti saya minta kalau udah dibuka ibadah PBI, pria Betel Indonesia, pria sejati, jangan bencong. Kalau bencong boleh pakai rok. Datang ke gereja pakai rok. Kalau nggak tahu malu. Harus ikut semua, ya. Nababan ya harus ikut ya. Ya, pasti matupang ya. Tulang naposo ikut ya. Pria Betel, mana yang laki-laki nih? Kelihatan kan dari jakunnya kan? Dari perbangan, Bapak Sinaga ikutlah ya. Daripada kekede tua, lebih baik kita ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang betul. Ngomong sama-sama, itu yang betul bilang. Luar biasa. Jadi pesan di bulan April ini yang pertama apa? Kita harus berdoa. Ya, dua syafaat naikkan ya. Ayo suami istri yo, pegangan tangan di rumah. Ayo kita doa Pak, kita doa Pak, kita doa tetangga kita yang kadang-kadang menjengkelkan, nggak apa-apa, kita doakan mereka supaya mereka tahu kita ada di gereja GBI Jalan Kartini. Nanti kan akan ditanya, kamu gereja mana? Loh kenapa Eda? Kok agak lain aku lihat? Nah itu yang betul, ya. Jangan ganggu perbatasan. Ini saya bangun rumah saja nih, mohon dukung doa ya. Pak Gembala lagi bangun rumah ini, harus jaga betul itu. Sisakan segini. Itu pun sebenarnya sudah ada sedikit kelalaian, mestinya kan disisakan lebih banyak supaya atapnya. Jadinya harus dibutakin itu nanti dindingnya. Gak apa-apa, saya udah ngomong sama tetangga perbatasan dulu, maaf amangnya. Tapi yang penting saya tidak ganggu tanah orang. Jangan ganggu milik orang, amin. Mohon dukung doa ya. Jadi kepikiran juga ini, kepikiran juga ini tanah Pak Gembala ini. Pondasinya sudah selesai. Supaya nanti langsung makan-makan kita. Jadi kan kalau cepat selesai dibangunkan, amin, luar biasa. Supaya Pak Gembala sudah jangan mikirin kemana-mana lagi. Sudahlah netaplah sampai pengangkatan gereja nanti kita ada di Lubuk Pakam, Deli Serdang, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan ada yang mau mati cepat, amin. Hiduplah kita melayani Tuhan. Masih banyak yang harus kita layani. Ini mau mati-matilah aku mati. Jangan. Orang mati saja pengen hidup, Anda yang hidup pengen mati. Jangan putus asa. Tuhan masih baik sama kita. Siapa sih nggak punya masalah? Si minggu ini ngerjakan sesi tank Pak Gembala aja Pak Perdede. Kemarin hujan deras ya, 3 hari yang lalu ya.
Datang tukangnya, telepon pengawas tukangnya. Pak Pendeta katanya, itu tokoh masyarakat di situ. Namanya Bapak Usman, gak apa-apa ini jadi sahabat saya. Dia bilang, Pak Pendeta, dia ngomong sama tetangga-tetangga, itu punya Pak Pendeta, jangan diganggu. Luar biasa. Pak Pendeta, itu longsor sedikit Pak. Dari yang seksitan dibuka, loh apanya longsor? Setengah Pak. Waduh, jadi gimana? Harus bongkar lagi, nambah lagi untuk bayar tukangnya. Tapi gak apa-apa, hati damai sejahtera. Saya percaya rumahku pasti selesai nanti dibangun. Mau 100 tahun lagi selesai, yang penting selesai, amin. Ya, Ibu Gembala sih bilang, hari perkawinan kita bulan Oktober katanya. Berharaplah Oktober saya hitung-hitung 5-6 bulan lagi. Saya pikir-pikir ya juga pas bulan perkawinan kita lah Pak, kita nanti syukuran. Enggak mungkin lah kita undang semua jemaat kita di ibadah 1, 2, 3 lebih kurang 400 orang. Mau kasih makan apa? Kasih angin. Atau gini ya, ucapan syukur, rumah Pak Gembala bawa makanan masing-masing. Boleh juga kali ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, bapak-bapak dia kan, kayaknya Pak ada balu Pak Evrin belum ke sana. Pak Sianu udah ya. Ini Bang Andre belum ke sana. Bang Andre harus ke sana, lihat tanah Pak Gembala. Jangan lupa sambil bawa batu bata. Nggak apa-apa lu Bang Andre lu. Bukan siapa-siapa. Yang tadi Pak Hendrik, pengerja kita. Ini juga beregu ini Bapak Obed belum kasih semen dia buat tulangnya. Ini bere yang baik ini. Ayo kita bagi berdiri, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang penting Anda happy, Anda senang, amin. Ya Pak Gembala hanya minta dukungan doa ya. Saya percaya Tuhan yang akan tolong kita semuanya. Tuhan tolong kita ya. Pak baru itu sudah berapa kali ke sana. Beliau udah banyak kali menolong kami Bapak Ibu. Pak Putra sudah antar batu-batu, masih kurang Pak Putra. Karena 30 meter ke depan itu nanti kata Pak Usman itu harus dibuat Pak jalan ke rumah Bapak katanya. Jadi masih ada kerjaan Pak Putra nih, minimal dua mobil lagi untuk di jalan itu. Dan beberapa jemaat juga terima kasih ya yang sudah kirim pasir, batu bata. Saya happy. Saya akan gembala saudara di sini, mohon dukungan doa. Sama siapa lagi sih saya curhat kalau bukan sama saudara? Masa saya pergi ke gereja orang, jemaat di sini? Kan gak mungkin. Tapi kan lebih enak saya ngomong sama saudara. Saya puas Bapak Ibu. Itulah pergumulan Bapak Gembala sekarang ya. Supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan tolong cuaca yang cerah, karena kami tukangnya bayar harian. Jadi kalau hujan apa ya sangat terganggu. Mereka nggak bisa kerja sementara harus dibayar terus tiap hari. Doakan supaya cuaca yang cerah Tuhan berikan buat kita semuanya. Ya, kita berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada berduka. Juga Inang Borugultom ya, sedang berduka ya, ada keluarga meninggal ya di kota lain, udah dibawa ke Indonesia. Oh gitu ya. Ya, kita doakan ya Inangnya supaya semua berjalan baik. Ada keluarga jemaat kita, jemaat Pokok Mangga, Bapak Gilbert, Bapak Berkat. Nanti malam setelah ibadah 3 Pak Gembala akan melayat ke sana ke Medan. Jadi semua boleh berjalan dengan baik ya. Doakan Pak Gembala, karena Pak Gembala banyak kali kegiatannya. Kemarin saya harus keluar kota untuk melayani keluarga jemaat yang sedang ada acara. Banyak hal yang kita lakukan di luar sana. Jadi mohon dukungan doanya supaya semua berjalan dengan baik. Apa pesan Tuhan di bulan ini Bapak Ibu? Doa syafaat. Yang kedua, pujian penyembahan. Yang ketiga, kita harus beritakan Injil. Kita harus beritakan Injil karena waktunya sudah singkat. 2 Petrus pasal 3 tolong dibuka ayat ke-8. Jangan lupa ini katanya, yang satu ini tidak boleh lupa. Kita baca sama-sama. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jangan lupa itu. Dibilang yang satu ini, artinya yang lain boleh saja lupa, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Adam kepada Abraham 2000 tahun, Abraham kepada Tuhan Yesus 2000 tahun, 4000 tahun, Tuhan Yesus sekarang sudah 2025 tahun. Jadi kita sudah masuk hari ke-7 di hadapan Tuhan. Penciptaan hanya hari ke-6, hari ke-7 resting of God. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini dunia ini akan kiamat. Tapi kalau kita terus ada di dalam penggembalaan, di dalam gereja yang berjalan dalam visi Tuhan, ayo kita sama-sama
Terima kasih Tuhan Yesus.